Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Olivia. Perkenalkan, nama saya Nasyana P. Marbun dengan NIM B1A125114. Perkenalkan, nama saya Zafa Adirifani dengan NIM B1A125115 dari kelas D. Saya Muhammad Dafa Atila dengan NIM B1A12513. Halo teman-teman, nama saya Brian Joel Simbolon dan pada saat ini saya akan membahas tentang pengertian teks akademik makro. Menurut Abidin, Yunus, dan kawan-kawan, teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Dari pengertian ini, dapat dikemukakan bahwa teks akademik atau karya tulis ilmiah memiliki 4 syarat minimal. Yang pertama, menggunakan karya yang menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan yang keempat, dituangkan dalam bahasa yang benar. Keempat syarat ini menjadi syarat mutlak, sebab jika salah satu tidak dipenuhi, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Teks makro adalah teks unit yang memiliki struktur keseluruhan yang koheren dan terorganisir, yang membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Dalam konteks akademik genre makro, teks makro merujuk pada genre yang bersifat informatif, analitik, dan persuasif, yang dirancang untuk menyampaikan pengetahuan atau argumen secara sistematis. Jadi teks akademik genre makro. Nah, teks akademik genre makro memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari teks non-akademik. Ciri-ciri ini memastikan teks berikut bersifat objektif, readable, dan sesuai dengan nama ilmiah. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri. Yang pertama, formalitas bahasa. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, berorientasi pada pembaca akademik. Yang keempat, berbasis bukti. Yang kelima, panjang dan kompleks. Yang keenam, tujuan dan komunikatif. Nah, ciri-ciri ini membuat teks makro akademik menjadi alat efektif untuk diskusi ilmiah. Jenis teks akademik genre makro. Teks akademik genre makro dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan konteksnya. Berikut adalah jenis-jenis utamanya. Yang pertama ada makalah, yang kedua laporan penelitian, yang ketiga skripsi, keempat tesis, kelima disertasi, dan keenam karya ilmiah populer. Struktur teks akademik genre makro. Struktur teks akademik genre makro bersifat hierarkis dan logis. Biasanya meliputi pola umum yang disebut struktur makro. Untuk memastikan alur yang jelas, struktur dasar meliputi 3 bagian utama. Bagian pertama terdapat pendahuluan atau introduction yang berisi latar belakang masalah atau background untuk mengontekstualisasikan topik. Yang kedua ada rumusan masalah atau tujuan teks. Yang ketiga ada thesis statement atau pernyataan utama yang merangkum argumen atau hipotesis. Yang terakhir ada outline singkat struktur teks. Dan yang pada bagian kedua terdapat isi atau pembahasan atau body atau discussion yang berisi bagian utama yang dikembangkan dalam paragraf-paragraf tematik. Dan yang kedua ada substruktur yang berisi analisis, data, argumen pendukung, contoh, dan bukti. Misalnya, dalam laporan penelitian terdapat metode, hasil, dan diskusi. Dan yang terakhir terdapat setiap paragraf memiliki topik sentence, penjelasan, dan bukti dengan transisi untuk kohesi. Pada bagian terakhir terdapat kesimpulan atau conclusion yang berisi ringkasan poin-poin utama, implikasi atau rekomendasi, saran untuk penelitian lanjutan jika relevan, dan yang terakhir ada hindari pengenalan baru. Kaidah umum teks akademik genre makro. Kaidah umum adalah aturan bahasa dan konvensi yang harus diikuti untuk menjaga kredibilitas dan juga kejelasan dari teks akademik yang kita buat. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin kaidah umum. Yang pertama ada bahasa dan gaya. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Dan jika kita menggunakan bahasa Inggris, gunakanlah bahasa Inggris akademik dengan kalimat aktif atau pasif sesuai dengan konteks dari teks akademik yang kita buat. Kita juga harus menghindari kontraksi, idiom, atau ekspresi emosional. Prioritaskanlah presisi dan kejelasan. Panjang kalimat dari teks kita juga harus diperhatikan dan
kita harus bervariasi dalam membuat teks akademik agar tidak terlihat monoton. Poin kedua yaitu referensi dan kutipan. Kita wajib menggunakan sistem kutipan standar seperti APA, MLA, atau Chicago. Daftar pustaka yang kita gunakan juga harus menggunakan sumber yang primer dan sekunder yang kredibel seperti dari jurnal ataupun buku. Yang ketiga, logika dan etika. Kita harus menggunakan argumen yang logis, didukung dengan data kuantitatif atau kualitatif, dan juga hindari bias. Selain itu, patuhi etika akademik seperti menghindari plagiarisme teks akademik orang lain, dan juga kita harus mengakui kontribusi orang lain dalam pembuatan teks akademik kita jika tidak hanya kita sebagai penulis dari teks akademik tersebut. Dan juga kita menggunakan istilah teknis dengan definisi awal jika diperlukan. Yang keempat, format visual. Kita harus membuat paragraf kita tersusun menggunakan heading atau subheading untuk navigasi, dan juga jika diperlukan sertakanlah tabel, grafik, atau diagram, dan kita harus juga memberikan keterangan pada grafik atau diagram yang kita gunakan di dalam teks akademik kita. Selain itu, poin kelima yaitu panjang dan konsistensi. Teks harus konsisten dalam font ataupun spasi. Misalnya, kita menggunakan spasi 1,5 dan menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Dan gaya penulisan juga harus diperhatikan. Dengan kita mengikuti poin-poin kaidah umum tersebut, maka teks akademik kita akan menjadi lebih kredibel dan juga memiliki kejelasan dalam menyampaikan pengetahuan yang kita buat di dalam teks akademik tersebut.